Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azhar Fadila, NPM 241503150 dari kelas TEB. Di sini saya akan membahas tentang isu utama dalam Black Campaign sawit. Pembahasan ini akan membedah tentang tudingan yang sering menyudutkan industri sawit di kancah dunia. Pada isu deforestasi dan kerusakan lingkungan, tudingan pihak anti sawit sering menyebarkan narasi bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah penyebab tunggal musnahnya hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Pada faktanya, industri sawit Indonesia saat ini telah menerapkan kebijakan ketat seperti moratorium izin perkebunan sawit di lahan hutan alam dan gambut, serta komitmen no deforestation, no pit, no exploitation oleh sebagian besar perusahaan besar. Yang kedua, pada isu pemanasan global dan perubahan iklim. Kelapa sawit dituduh melepaskan jutaan ton emisi karbon ke atmosfer akibat pembukaan lahan dengan cara membakar atau slash and burn, serta pengeringan lahan gambut atau peatland drainage. Pada faktanya, praktik pembukaan lahan dengan membakar sudah dilarang keras oleh hukum di Indonesia, dan sanksinya adalah pencabutan izin usaha hingga pidana. Perkebunan kelapa sawit yang sudah dewasa justru berfungsi sebagai carbon sink atau penyerap karbon yang efektif melalui proses fotosintesis, serta memiliki hidup tanaman yang panjang 25-30 tahun, mirip dengan karakteristik hutan tanaman. Lalu isu yang ketiga yaitu isu kesehatan dan nutrisi, di mana kampanye negatif di supermarket Eropa seringkali memajang label palm oil free. Narasi yang dibangun adalah minyak sawit mengandung asam lemak jenuh tinggi yang berbahaya bagi jantung dan menyamakan dampak buruknya dengan lemak trans. Pada faktanya, minyak sawit secara alami bebas dari lemak trans. Minyak sawit memiliki komposisi seimbang antara asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat atau omega 9 dan linoleat. Selain itu, minyak sawit merah kaya akan vitamin E dan provitamin A. Perkenalkan, nama saya Lutfi Luciana dengan NPM 24150310668 dari kelas TEB. Di sini saya akan membahas mengapa Black Campaign terus dipelihara yang sebagian besar berakar dari kepentingan proteksionisme dagang. Motif ekonomi dan geopolitik di balik kampanye negatif. Persaingan efisiensi dan produktivitas lahan. Kelapa sawit adalah tanaman minyak nabati paling efisien di dunia. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 1 ton minyak, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan sekitar 0,26 hektar. Sementara itu, rapeseed membutuhkan 1,25 hektar. Bunga matahari membutuhkan 1,43 hektar. Dan kedelai membutuhkan hingga 2 hektar. Dampak geopolitik, efisiensi yang sangat tinggi ini membuat harga minyak sawit mentah jauh lebih murah di pasar global. Hal ini mengancam eksistensi dan pangsa pasar petani minyak nabati tradisional di negara-negara barat. Kampanye hitam digunakan sebagai instrumen non-pasar untuk menekan daya saing sawit. Hambatan non-tarif dan kebijakan regulasi. Karena tidak bisa membendung sawit dengan tarif bea masuk konvensional, negara-negara maju menggunakan isu lingkungan dan hak asasi manusia sebagai alasan pembuat regulasi. Contoh nyatanya adalah implementasi EU Deforestation Regulation oleh Uni Eropa. Regulasi ini mewajibkan uji tuntas yang sangat rumit, termasuk ketelusuran posisi geolokasi lahan hingga ke tingkat petani swadaya kecil. Tujuannya secara tidak langsung adalah mempersulit produk sawit masuk ke pasar mereka dan memberikan ruang bagi minyak nabati domestik mereka untuk tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Dwi Pratiwi dengan NPM 24150314041. Indonesia menghadapi kampanye negatif terhadap sawit dengan menerapkan sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO agar pengelolaan sawit lebih ramah lingkungan dan sesuai standar internasional. Selain itu, Indonesia juga melakukan diplomasi dan gugatan ke WTO terhadap kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan industri sawit. Karena sawit menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga penelitian melakukan edukasi berbasis sains melalui media dan riset untuk menunjukkan bahwa sawit dapat dikelola secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan limbah menjadi biogas dan penggunaan biodiesel seperti B35 dan B40 sebagai energi terbarukan.